Selamat pagi saudara-saudara. Untuk perkuliahan kali ini saya akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Materi ini merupakan sub dari materi mengenai sumber hukum tata negara. Para ahli membagi sumber hukum itu menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material, dan peraturan perundang-undangan ini merupakan salah satu sumber hukum formil. Pada perkuliahan kali ini yang akan dibahas itu mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan pokok bahasannya di sini merupakan pengantar saja karena untuk lebih lanjut mempelajari mengenai peraturan perundang-undangan itu ada mata kuliah tersendiri yang merupakan mata kuliah bidang hukum tata negara, yaitu ilmu perundang-undangan. Sebelum lebih jauh membahas mengenai peraturan perundang-undangan, saya ingin masuk terlebih dahulu kepada bahasan yang umum, yaitu mengenai dimensi hukum. Ini bicara tentang siapa yang akan atau yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum itu merupakan aturan tingkah laku yang akan mengatur hubungan-hubungan. Yang pertama, hukum akan mengatur hubungan-hubungan antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yang kedua, hukum itu mengatur tingkah laku negara atau pemerintah, baik itu pada lingkup internal negara dalam artian pemerintahannya itu sendiri, atau bagaimana kemudian mengatur hubungan antar negara dengan individu atau kelompok, atau pengertian istilah yang lain yang sering digunakan adalah bagaimana hubungan atau mengatur bagaimana hubungan antara negara dengan rakyat. Nah, berdasarkan pembagian tadi yang mengatur hubungan antar negara dengan rakyat, ini sebenarnya pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat itu sendiri, dan kemudian mencegah agar negara tidak bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Kemudian dimensi hukum dilihat dari bentuknya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang tertulis ini tentunya akan bisa memberikan kepastian bahwa aturan-aturan itu bentuknya ada. Kemudian ya dibandingkan dengan yang tidak tertulis tentunya. Kemudian yang ketiga, siapa yang membuat peraturan itu? Dalam hal ini kita akan bicara mengenai negara dan pemerintah. Secara yuridis, istilah negara dengan pemerintah itu dapat dibedakan secara nyata. Negara itu adalah sebuah badan hukum, tapi dia dibedakan dengan badan hukum pribadi atau badan hukum privat karena negara ini merupakan badan hukum publik. Artinya negara dia mempunyai hak dan kewajiban yang sifatnya publik. Tindakan negara sebagai sebuah badan hukum publik tadi itu dilakukan oleh organ negara. Atau ada istilah lain yang dipergunakan adalah alat kelengkapan negara. Dan alat kelengkapan negara ini sering diistilahkan dengan pemerintah, walaupun istilah pemerintah itu juga dapat diartikan secara luas dan juga diartikan secara sempit. Secara luas, pemerintah ini adalah melingkupi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan yudikatif. Secara sempit, istilah pemerintah itu hanya dilekatkan kepada kekuasaan eksekutif saja. Alat kelengkapan negara ini kemudian dapat bertindak untuk dan atas nama negara. Kemudian di sini yang menarik adalah ada pada cabang kekuasaan eksekutif. Cabang kekuasaan eksekutif ini mempunyai dua karakter. Yang pertama, dia dapat bertindak untuk dan atas nama negara tadi.
kemudian dan tindakannya adalah sebagai tindakan negara. Kemudian yang kedua, dia sebagai administrasi negara yang kemudian dia mempunyai kekuasaan mandiri, salah satunya untuk membuat peraturan. Nah, tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh negara ini atau oleh pemerintah yang kemudian itu dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan? Nah, negara dalam menjalankan tugasnya atau dalam menjalankan fungsinya itu dapat membuat yang namanya keputusan. Nah, keputusan ini ada yang dikatakan sebagai keputusan negara dan ada yang dikatakan sebagai keputusan administrasi negara. Keputusan negara ini tentunya kita bisa bagi menjadi keputusan negara yang tadi dapat dilakukan oleh 3 lingkup kekuasaan yang ada di dalam negara. Tapi untuk keputusan administrasi negara ini hanya dapat dilakukan oleh lingkup kekuasaan eksekutif. Keputusan negara yang berupa peraturan perundang-undangan diantaranya misalnya keputusan-keputusan yang dilakukan untuk mengangkat pejabat negara. Diantaranya misalnya keputusan pengangkatan hakim agung, hakim konstitusi, atau anggota badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia atau BPK. Keputusan administrasi negara ini bisa menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah keputusan administrasi negara yang berisi peraturan perundang-undangan. Di antaranya peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, bahkan pada tingkat peraturan desa. Keputusan lain yang di luar peraturan perundang-undangan tadi ada juga di antara yang dapat dibuat oleh administrasi negara, di antaranya keputusan yang bersifat penetapan, kemudian keputusan yang bukan peraturan perundang-undangan tapi kemudian dia bisa mengikat secara umum. Yang keempat, keputusan yang berisi perencanaan, dan berikutnya adalah keputusan yang merupakan atau berisi peraturan kebijakan. Kita akan masuk kepada peraturan perundang-undangan. Dalam literatur sebenarnya saudara tidak hanya menemukan istilah peraturan perundang-undangan saja. Saudara akan menemukan istilah perundangan, peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan perundangan, dan peraturan negara. Istilah peraturan perundang-undangan ini sendiri sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah Belanda, wettelijke regeling. Digunakan misalnya di dalam tulisan-tulisannya Profesor Bagirmanan, Profesor Sri Sumantri, dan Profesor Hamid Atamimi. Istilah lain peraturan perundangan saudara akan bisa temukan misalnya di dalam ketetapan MPRS nomor 20 Romawi MPRS tahun 1966. Kemudian istilah perundang-undangan saudara bisa temukan di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian ada istilah lain yaitu peraturan negara. Ini istilah yang agak jarang digunakan karena memang dianggap terlalu luas. Kemudian dalam tataran praktek dan bahkan dalam hukum positif yang ada sekarang berdasarkan Undang-Undang 12 2011, istilah yang digunakan itu adalah peraturan perundang-undangan. Walaupun seringkali juga kita menemukan istilah perundang-undangan saja. Jadi itu dua istilah yang saat ini paling sering digunakan. Peraturan perundang-undangan didefinisikan oleh Bagirmanan sebagai peraturan atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Sehingga dari definisi tadi dapat diperoleh unsur-unsurnya. Yang pertama, bentuk keputusannya tertulis atau biasa disebut sebagai hukum tertulis. Yang kedua, dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang
untuk membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum. Yang ketiga, bersifat mengikat umum. Ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengikat semua orang, tapi dimaksudkan bahwa peraturan itu tidak mengatur suatu kondisi konkret tertentu atau peristiwa konkret tertentu atau individu tertentu. Jadi satu peristiwa kemudian diatur dan disebutkan individunya siapa. Kemudian dengan kondisi yang seperti itu, maka di sini dikatakan lebih tepat mengikat sesuatu yang bersifat umum daripada umum. Artinya mengikat secara umum. Undang-Undang 12 2011 pada pasal 1 memberikan pengertian peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tadi pengertiannya, kita akan lanjutkan kepada bahasan mengenai apa sebenarnya fungsi peraturan perundang-undangan. Bagaimana membagi fungsi peraturan perundang-undangan menjadi dua. Yang pertama, fungsi internal, yaitu fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum, sehingga kemudian bagaimana peraturan perundang-undangan itu di dalam sistem kaidah hukum pada umumnya. Fungsi internal ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, fungsi penciptaan hukum. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan ini menjadi cara utama untuk menciptakan hukum. Dan ini berkaitan dengan kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, fungsi pembaruan hukum. Peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk memperbarui jurisprudensi, hukum kebiasaan, atau hukum adat, yang hukum adat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan-kenyataan yang baru yang ada pada saat ini. Termasuk diantaranya mengganti berbagai peraturan di masa pemerintahan Hindia Belanda yang masih berlaku, yang sebenarnya seharusnya sudah diganti dengan yang baru yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Yang ketiga, fungsi integrasi pluralisme hukum. Tadi dikatakan bahwa Indonesia mempunyai sistem hukum tersendiri, walaupun di sini pengaruh sistem Eropa kontinental itu sangat kuat pada sistem hukum Indonesia atau sistem hukum nasional, tapi juga sistem hukum Indonesia masih mengakui hukum agama, kemudian juga hukum adat. Nah, dari bermacam-macam sistem hukum dalam satu sistem hukum Indonesia, ini kemudian perlu untuk diintegrasi agar kemudian tidak saling bertentangan, kemudian juga harmonis dan tersusun dalam satu tatanan hukum yang baik. Yang keempat, fungsi kepastian hukum. Di sini kepastian hukum menjadi penting dan berkaitan dengan tindakan-tindakan hukum serta penegakan hukum. Dan kepastian ini bukan semata-mata hanya karena dia bentuknya tertulis, tapi juga ketika bentuknya tertulis, perumusan dari aturan-aturannya harus jelas, kemudian konsisten dalam perumusannya juga, kemudian menggunakan bahasa yang tepat dan mudah untuk dipahami. Kemudian kita masuk pada fungsi yang kedua, fungsi eksternal hukum. Ini berkaitan dengan lingkungan tempat berlakunya peraturan perundang-undangan. Atau fungsi eksternal peraturan perundang-undangan ini berkaitan dengan lingkungan tempat berlakunya peraturan perundang-undangan itu sendiri. Atau disebut juga sebagai fungsi sosial hukum. Fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau jurisprudensi. Jadi bukan hanya peraturan perundang-undangan sebenarnya. Tapi peraturan perundang-undangan ini secara eksternal kemudian mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi perubahan. Jadi peraturan perundang-undangan ini merupakan sarana pembaruan hukum. Dan tadi sebagai
sendi utama dalam sistem hukum, maka kemudian peraturan perundang-undangan ini akan menjadi sarana pembaruan yang utama juga bagi pembaruan masyarakat. Kemudian fungsi stabilisasi ini misalnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan bidang hukum pidana, ketertiban, keamanan yang akan menjamin stabilitas dalam masyarakat. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan mencakup bidang kegiatan lainnya seperti bidang ekonomi. Yang ketiga, fungsi kemudahan. Peraturan perundang-undangan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur kemudahan bagi masyarakat atau memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Di antaranya diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang berupa insentif, misalnya keringanan pajak. Nah, berdasarkan fungsi-fungsinya tadi, tentunya peraturan perundang-undangan ini dalam pembentukannya ini harus juga bisa dipergunakan untuk mencapai fungsi-fungsi, untuk menjalankan fungsi-fungsinya tadi. Sehingga kemudian dalam proses pembentukannya harus didasarkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ini didasarkan kepada 3 hal secara umum dalam berbagai literatur. Yang pertama dasar yuridis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga filosofis. Dasar yuridis ini mengharuskan adanya kewenangan bagi pembentuknya. Artinya tadi bahwa jika peraturan itu harus dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, di sini dia menjadi dasar yuridisnya. Karena ini akan berkaitan dengan kalau pejabat atau lingkungan jabatan itu tidak berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan, maka akan muncul atau timbul akibat hukum, yaitu peraturan tersebut batal demi hukum. Yang kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang akan diaturnya. Yang ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Yang keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian dasar yang kedua adalah dasar sosiologis. Dasar sosiologis ini menjadikan pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dapat mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau kenyataan adanya kebutuhan pengaturan terhadap masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Dan ini mungkin juga berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sendiri. Walaupun pada bagian ini ada beberapa teori mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, diantaranya teori kekuasaan dan teori pengakuan. Ya, nanti saudara bisa baca buku dari Profesor Suryono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka. Yang ketiga, dasar filosofis. Di sini setiap masyarakat itu tentunya mempunyai res ide atau harapan mengenai hukum. Di antaranya misalnya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Sehingga kemudian hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu seharusnya bisa mencapai harapan tadi, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Profesor Bagirmanan kemudian menambahkan salah satu dasar di luar yang 3 tadi untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu dasar teknik perancangannya. Ini berkaitan dengan naskah akademik. Suatu peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya itu tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan pertanggungjawaban secara ilmiah ini dapat dilakukan dengan disusunnya naskah akademik terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Kemudian dalam tataran
perancangan dari norma-norma peraturan perundang-undangan itu sendiri. Ini berkaitan dengan aspek prosedur, diantaranya tentunya ini berkaitan dengan misalnya karena hanya pejabat yang berwenang yang dapat membuat peraturan perundang-undangan, maka kemudian prakarsanya itu siapa yang membuatnya atau siapa yang memprakarsai, kemudian bagaimana proses agar prakarsa itu pada akhirnya terwujud dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang tadi atau pejabat yang berwenang tadi. Yang kedua, penulisan dari rancangannya tadi. Bagaimana kemudian gagasan-gagasan yang ada di dalam naskah akademik itu dituangkan ke dalam bentuk norma-norma, pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, susunannya, strukturnya, bahasanya dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut. Selain dari dasar pembentukannya, maka peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukannya. Di sini saya hanya akan menyebutkan saja dulu asas-asasnya. Nanti saudara baca Undang-Undang Nomor 12 2011, karena di dalam undang-undang tersebut juga saudara akan temukan asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dengan pengertian dari masing-masing asas itu. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua. Yang pertama asas formal dan yang kedua asas material. Asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Asas konsensus ini bermakna bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan kesepakatan. Sehingga kemudian ketika peraturan perundang-undangan itu sudah dibentuk sesuai dengan konsensus, maka semua pihak itu harus bersedia untuk melaksanakannya. Dalam perdebatan yang lain kita akan bicara sebenarnya sepanjang tadi dalam pembentukannya mengikuti dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan kemudian mengikuti asas-asas ini, maka tadi asas konsensus ini berlaku. Semua pihak harus bersedia melaksanakannya. Kemudian asas material yang kedua. Asas material ini terdiri dari asas terminologi dan sistematika yang benar. Kemudian asas dapat dikenali. Yang ketiga, asas perlakuan yang sama di dalam hukum. Asas yang keempat, asas kepastian hukum. Dan yang kelima, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. Kita lanjutkan kepada jenis dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi, ini saudara nanti bisa buka pada pasal 7 ayat 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, D. Peraturan Pemerintah, E. Peraturan Presiden, F. Peraturan Daerah Provinsi, dan G. Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Nah, di sini pada bagian B tentang ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, saudara nanti baca penjelasannya dari pasal 7 ayat 1 ini huruf B, karena di sana dikatakan bahwa ketetapan MPR yang dimaksud itu hanya ketetapan MPR yang saat ini berlaku. Sehingga kemudian kita katakan ketetapan MPR yang baru dibuat tadi sesudah berlakunya Undang-Undang 12 2011. Sebenarnya bukan Undang-Undang 12 2011. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar, karena pasca perubahan Undang-Undang Dasar MPR tidak lagi punya kewenangan untuk membuat ketetapan yang dia berupa peraturan perundang-undangan. Berikutnya pada pasal 7 ayat 1 ini
Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2-nya yang menyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi susunannya tadi itu merupakan hierarki atau tata urutan. Apa yang dimaksud dengan hierarki atau tata urutan ini? Pada prinsipnya suatu peraturan perundang-undangan itu harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, sehingga kemudian kalau tadi Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang tertinggi, maka semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya itu harus bersumber dari Undang-Undang Dasar. Kemudian prinsip yang kedua, peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya peraturan presiden misalnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah, terlebih lagi undang-undang atau bahkan undang-undang dasar. Dalam Undang-Undang 12 2011 ini terdapat ketentuan pasal 8 ayat 1 yang ini sebenarnya bisa didiskusikan secara terpisah, jadi tidak pada perkuliahan ini. Di sini dinyatakan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ketentuan berikutnya dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan seperti yang ada di dalam pasal 8 ayat 1 tadi itu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berikutnya ini bagian yang terakhir mengenai materi muatan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, jenis peraturan perundang-undangan yang pertama adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, saudara pelajari pada sub pokok bahasan mengenai konstitusi. Kemudian Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pada pasal 1 angka 4 dikatakan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan yang diatur dengan undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang dasar, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dimaksud dalam Undang-Undang 12 2011 ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa, dan kemudian materi muatannya merupakan atau sama dengan materi muatan undang-undang. Jadi berdasarkan Undang-Undang 12 2011, materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Berikutnya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatannya
berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, kemudian materi pelaksanaan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Peraturan daerah ini tadi dibagi menjadi dua. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur, dan peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Materi muatannya untuk provinsi maupun kabupaten kota itu dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian saudara-saudara materi mengenai peraturan perundang-undangan. Tugas bagi saudara adalah membaca lebih lanjut Undang-Undang Nomor 12 2011 berserta dengan penjelasan serta lampirannya, sehingga saudara bisa lebih dapat memahami lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan ini. Kemudian juga ada tugas yang lain, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan ini, karena dia sebagai bagian dari sumber hukum tata negara, maka saya minta saudara-saudara untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan mana saja yang merupakan sumber hukum tata negara. Berdasarkan tadi jenis-jenis peraturan perundang-undangan, yang mana yang kemudian itu dapat menjadi sumber hukum tata negara. Saudara jelaskan, kemudian saudara berikan contohnya. Jadi itu yang saudara harus lakukan untuk bisa mempelajari lebih lanjut mengenai materi pokok bahasan peraturan perundang-undangan.